Subhanahu wa ta'ala. Ada pepatah yang mengatakan, maka tidak kenal, maka tak sayang, maka tak sayang, maka tak cinta. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Dai Muda Andi Rizky Ramdhani Al-Abdul Razak, diberi amanah sebagai ketua forum dakwah Bone, yang dimana forum dakwah Bone ini kami berusaha mempersatukan adik-adik kita yang dulunya bersama-sama ada di antara mereka yang ngaji di NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Wahdatul Islamiyah, Salafi, bahkan tabligh. Kita ajak semua untuk bersatu. Tidak ada sekat-sekat latar belakang yang membuat kita terpecah belah. Tidak melihat apa organisasi kita, apa paham kita. Paham boleh berbeda, akan tetapi persaudaraan tetap terjaga. Dan sebab matembok maka kami adik-adik kita kesian baru hijrah, baru belajar agama, biasa ada kata-katanya yang membuat guru-guru kita yang ada di Bone, bahkan ada di provinsi kasih. Contohnya saja ketika saya bersilaturahmi dengan Dr. Sanusi Baco LCMA, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, katakan, engkau kasih anak-anak muda nak upah pasar-pasar kok. Ajak, jangan kau jadikan khilafiyah perbedaan pendapat bagian dari kesombonganmu. Matembok mengkokohi anak-anak muda yang baru belajar agama, baru belajar satu hadis, apa pendi-pendi ni sama nama celanda ni, matoto ni makul agama. Tidak ada hafalan 30 Al-Quran, tidak ada hafalan 10 hadis, akan tetapi menyakiti hati ulama kita. Maka apakah ini yang dicontohkan Nabi dalam berdakwah? Tidak, Pak. Nabi Muhammad SAW berdakwah 23 tahun lamanya, hanya mendapatkan kalimat la ilaha illallah, mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Sekarang dakwah kita dakwah bid'ah membuat persaudaraan kita terpecah belah. Banyak di antara saudara-saudara kita seperti itu. Ketika kita bertanya di mana dasar ini, di mana perawinya, sanad dari mana, amak boy kasih. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, maka kita bentuk suatu komunitas forum dakwah Bone, kita belajar bersama-sama, tidak ada perbedaan di antara kita. Maka dari itu apabila ada bapak ibu mempunyai anak, maka kita senantiasa bersama-sama belajar. Dan pusat markas dakwah kami di Jalan Kesehatan, di belakang Kompes Amin Furjani, di situ ada teman-teman kita semua dari Tabligh, Salafi, Wahdah, NU, Muhammadiyah. Insyaallah semoga barakah dalam perjuangan ini. Yang kedua, diberi amanah sebagai pengurus inti Ikatan Dai Muda Kabupaten Bone, Sekretaris Jenderal Forum Pemuda Islam Pemerhati Ulama Ahlul Bait Indonesia, aktivis dakwah dan pemerhati rumah tahfiz. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan Bapak Ibu insyaallah semoga tahun depan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk tampil di MCTV untuk ceramah, dan insyaallah mewakili kaum pemuda berdakwah di TV One Damai Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika imam kita membaca surah Al-Imran ayat 104 tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun, yang artinya hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka mereka itu berada dalam kemenangan yang besar, kemenangan yang menjanjikan, kemenangan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dasar sehingga kita bersemangat dalam berdakwah. Biar jamaahnya kurang, akan tetap kita berapi-api menyampaikan dakwanya Allah. Dikarenakan menyampaikan dakwanya Allah, menyampaikan ayat Allah, menyampaikan hadis Rasulullah, tidak penting melihat jamaahnya kurang atau banyak, akan tetapi lihat apa yang engkau sampaikan. Dikarenakan bukan jamaah yang tampak kasat mata ini yang hadir, akan tetapi ada banyak orang-orang, ada banyak makhluk-makhluk Allah yang berada di sekitar kita, yang
Itu pesan yang bermakna surah Al-Imran ayat 102, yang dimana Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, sininna matappo sininna tahu matappo dari Allah Taala, pasokku tepat dari Allah Taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Di akhir ayat Allah memberikan kita informasi, memberikan kita gambaran, memberikan kita sinyal. Ada banyak manusia-manusia yang sedang berlalu lalang, berjalan di atas muka bumi ini. Di antara mereka ada yang lalai, tertawa terbahak-bahak, seakan-akan mereka itu menikmati dunia sementara ini. Dia tertipu dunia sifatnya sementara ini, sehingga mereka lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhaqumut takasur hatta sutumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan telah melahirkan kamu sampai kamu masuk kubur. Semua akan engkau pertanggungjawabkan perbuatan, perilaku, perkataan. Segala sesuatu kita hidup di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajalah kamu paham, ajalah kamu paham dapat beno sadar. Nareko engkau ni bila kubur terbungkus kain kafan, ditutup papan, ditutup tanah. Kita mencari orang tua kita, mencari sahabat kita, suami kita, anak-anak kita. Akan tetapi siapa yang bersama kita? Apa yang kita lupakan karena hidup di muka bumi ini? Amal-amal soleh kita lah yang menemani kita sendirian. Memanggil Allah, baru mengingat Allah ketika dia berada sendirian, berada dalam kubur. Inilah yang menjadi bahan renungan kepada kita. Banyak di antara para alim ulama sampaikan, bahkan ada juga orang yang ahli ibadah meneteskan air mata, menangis mencari sahabatnya, baru meminta pertolongan kepada Allah ketika dia sudah berada di dalam kubur. Akan tetapi itulah ridho Allah, itulah rasa cinta kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala sesuatu yang ketika kita berada kubur. Allah mudahkan kita, Allah menemani kita, amal-amal soleh kita yang menemani kita, Al-Quran, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, amal jari kita akan bersaksi bersama kita. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin yang Allah sampaikan kepada kita dalam ayat ini: iman, takwa, dan kematian. Kematian telah menjadi sunatullah, pasti terjadi kepada kita, akan tetapi pasti terjadi kepada kita kira-kira tahu. Akan tetapi ada persiapan untuk menjemput kematian kita jalan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya takwa. Apa yang dikatakan takwa? Tufan Ritata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katakan, ketakwaan itu kepercayaan kita kepada Allah, menjauhkan diri dari syirik. Aga-aga na surongi fo Allah Ta'ala tapi goib, aga-aga na canggih fo Allah Ta'ala aja terjamai. Sininna anu madecenge, sininna gau madecenge na reko fo Allah Ta'ala pura mapuada di ini. De aga abata-batang rilen na kabinato matapa edi fo Allah Ta'ala. Semua yang kita lakukan, baik buruknya kelak akan mendatang, akan kita pertanggungjawabkan satu persatu. Akan tetapi nareko Allah Ta'ala pura mapuada, maka Allah tugasnya Allah aja nata pusing nasabab Allah Ta'ala akan menjadi penolong bagi mereka yang beriman dan takwa. Kabar gembira bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Dan jika sekiranya penduduk sebuah negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka Allah akan limpahkan padanya berkah dari langit maupun berkah bumi. Dan salah satu wujud ketaatan kita kepada Allah tidak lain yaitu mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan di antara perintah-perintah Allah yang dinilaikan manusia akhir zaman ini yaitu perintah dalam beribadah, perintah dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah penentu kita percaya kepada Allah atau tidak. Sholat 5 waktu adalah penentu kita beriman dengan agama Islam atau kafir.
zakat kita baik, puasa kita baik, amal-amal soleh kita baik. Apabila kunci ke amal kita tidak baik, maka seperti itu mau jauh tidak sempurna. Karena semua amal soleh kita yang mempenentu itu salat kita yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 1, ya ayuhan nasu qulu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar engkau bertakwa. Engkau dapat dibedakan orang Islam yang taat dan orang Islam yang tidak taat kepada Allah. Dan surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Bukan hanya jin yang beribadah, bukan hanya manusia yang beribadah, tetapi makhluk Allah pun ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Thaha ayat 132, dan laksanakanlah salat, perintahkan kepada keluargamu untuk melaksanakan salat dan bersabarlah melaksanakannya. Nariko Allah Ta'ala kursuruki istanna Allah Ta'ala. Yang jelas kita sudah laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada kita yang melaksanakan salat. Dan kitab Al-Imam Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullahi di dalam kitabnya Faedah keuntungan orang yang melaksanakan salat 5 waktu, diriwayatkan oleh Syekhna Abu Hurairah radhiyallahu anhu pendengar Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seorang dari kalian dan mandi di dalamnya, apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya? Maka sahabat Allah menjawab, maka tidak ada kotoran badan yang melekat di tubuh kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah perumpamaan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka Allah akan hapuskan dosanya. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, kitab At-Targhib. Yang kedua, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Amalan yang telah dijamin kualitasnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, apalagi Rasulullah, jihad fisabilillah. Hadis sahih dalam Bukhari, Muslim nomor 7534, Muslim 85. Yang ketiga, Rasulullah pernah marah suatu ketika Rasulullah SAW ingin meminta kepada pemuda untuk mengumpulkan seikat kayu. Mau diapakan seikat kayu itu? Mau dibakar rumah-rumah kaum muslimin yang tak melaksanakan salat 5 waktu di masjid tanpa adanya usul. Nabi sangat mencintai umatnya, akan tetapi berbicara mengenai salat, Nabi tidak segan-segan marah kepada umat. Nah sahabat, salat kita adalah penentu kita percaya kepada Allah atau tidak. Orang-orang yang istiqomah berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, ialah orang-orang yang disayangi Allah, dikarenakan sekian banyak orang, hanya kita inilah yang istiqomah meramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa mu'min. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Semoga kita tergolong di dalamnya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, malah kita senantiasa memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Allah telah memberi kabar gembira kepada kita dalam surah Al-Buruj ayat 11, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya orang yang beriman mengerjakan amal kebajikan, amal soleh, maka disediakan baginya surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama memberikan kita amalan ringan di mulut, berat timbangannya. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, maka dibangunkannya istana di surganya Allah. Membaca surah Al-Muluk setiap malam, maka terhindar dari siksa kubur. Membaca surah Al-Waqiah, gagal kasih nariko istiqomah. Membaca surah Al-Waqiah plus salat duha. Barang siapa yang membaca surah Ar-Rahman, kelak akan mendatang Allah mudahkan baginya diberi syafaat. Barang siapa yang membaca istighfar 100 kali, maka Allah akan mudahkan, maka hapuskan dosa-dosanya sebanyak bumi yang ada di lautan. Barang siapa yang istiqomah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, maka dimudahkan baginya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran, setiap ayat, setiap huruf akan menjadi saksi, kelak akan dikubur. Ketika ada munkar dan nakir bertanya-tanya, maka Al-Quranlah paling pertama yang menjadi
Selawat, perbanyak selawat. Dikarenakan selawat terjamin kualitasnya diterima oleh Allah. Berbeda dengan zikir. Zikir ada kata, ada makna, ada kata yang tidak tepat, maka maknanya berbeda. Akan tetapi ketika selawat, melok ki mak bunga, melok ki mak tahun, terima mana pun Allah Taala. Itulah kelebihan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan salawat kelak akan mendatang Nabi Muhammad yang akan bersaksi, Nabi Muhammad yang akan menjadi penolong, Nabi Muhammad yang akan mencari satu persatu kaum muslimin yang dulunya pernah mengucapkan selawat. Maka selawatlah, dikarenakan selawat insya Allah Allah mudahkan kita, Nabi Muhammad mudahkan kita untuk diberi syafaat dan menemukan kita pada persyaratan kemudahan. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa memperbaiki iman dan takut kepada Allah. Mari kita senantiasa memperbanyak amal-amal soleh, memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai lahan-lahan amal soleh. Duduk kita zikir, berdiri kita zikir, istirahat kita bersikir. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kepada kita. Nareko untuk kasih ada tak bersalah, mohon dimaafkan. Manusia tidak luput dari kesalahan. Istiqomah Nabi Muhammad SAW tekankan, laksanakanlah solat semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah engkau salat karena takutnya api neraka, iming-iming surga. Dari kata Sayyid Al-Habib Mustari bin Said katakan, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatmu, matimu, ibadahku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.